adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala perlindungan-Mu, segala berkat yang Engkau berikan. Sekarang kami mau beribadah sekolah minggu, kami mau memuji-muji nama Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap, yes, yes, yes. Halo, halo. Kita mau nyapa semua teman-teman kita ya. Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, moshi, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Halo, hola, moshi, apa kabar? Tangan kanan, tangan kiri. Tangan Kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. lompat. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Let's go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Serta Yesus selamanya. Kasih Yesus Manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. amat tinggi. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Amat tinggi. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, 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 sungguh indah. Yeay. Adik-adik di rumah udah capek. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau tundukkan kepala, kita mau nyanyikan satu lagu. Selamat pagi Bapa, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau
biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau Kau berkati aku. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita mau ucapkan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima Kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi contoh buat kami semua, sehingga kami dapat mengikuti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman. Tuhan berkati kami. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita, yaitu cerita Raja Uzia. Kalau adik-adik tahu atau pernah dengar, ya puji Tuhan. Tapi kalau adik-adik mungkin hari ini belum pernah dengar siapa sih Raja Uzia gitu. Dan adik-adik boleh menyaksikan video ini dan kita akan bahas sama-sama siapa sih Raja Uzia ini ya. Dan kita bisa sama-sama baca di 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ke ayat yang 23 adik-adik. Mari kita bahas lebih singkat poin-poin penting dari cerita Raja Uzia ini ya. Kita bisa tahu bahwa Raja Uzia ini dari muda ya, dari masih kecil umur 16. Mungkin adik-adik yang nonton video ini adik-adik umur berapa? Mungkin ada yang umur 8, ada yang umur 10, ada yang umur 12. Dan bayangkan adik-adik, umur 16 tahun, Uzia ini sudah dinobatkan menjadi raja. Dan Uzia ini punya kebiasaan turunan gitu. Jadi dari ayahnya diajarkan sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sesuatu hal kebiasaan yang membuat si Raja Uzia ini selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu mengandalkan Tuhan, selalu memandang Tuhan dan sebagainya. Intinya Raja Uzia ini sudah terbiasa dari waktu kecil. Dari sebelum dinobatkan jadi raja pun dia sudah terbiasa. Makanya di sini ditulis bahwa di ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Jadi dia mencontoh papanya, mencontoh ayahnya dalam menyenangkan hati Tuhan. Nah, ayat kelima, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Dan teman-teman, adik-adik semua, adik-adik mesti tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala apapun yang kita lakukan itu berhasil. Contohnya adalah Raja Uzia. Dia bisa menjadi raja di usia muda, kemudian dia juga mendapatkan
berkat dari Tuhan, penyertaan Tuhan, semua karena kesetiaan, karena kebaikan Uzia, karena tingkah laku Uzia yang baik, karena Uzia ini orang yang taat sama Tuhan, makanya Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Jadi bukan karena kekuatan Uzia, bukan karena kehebatan Uzia, tapi karena Tuhan yang membuat berhasil. Nah, kita bisa baca di ayat 7 ya, berkata kayak gini. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Di sini ditulis bahwa Allah menolongnya. Jadi kalau adik-adik tahu bahwa sebenarnya Uzia memenangkan banyak peperangan, memenangkan banyak pertempuran itu karena Tuhan yang menolong. Dan kita bisa baca lagi di ayat 16 ya, poin berikutnya. Ini yang membuat akhirnya Raja Uzia, kalau kalian tadi dengar cerita Koko membacakan ayat dari awal sampai habis, terakhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya, Raja Uzia mengalami sakit kusta. Kenapa dia bisa mengalami sakit kusta? Di mana titik perubahan yang menyebabkan Raja Uzia kena penyakit kusta? Dan kita bisa buka di ayat 16. Di sini dibilang bahwa setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi ada dua hal yang membuat dia akhirnya diberikan tulas sama Tuhan, dibuat menjadi sakit kusta. Karena begini, adik-adik. Jadi ketika dia mulai merasa memenangkan banyak pertempuran, memenangkan banyak peperangan, padahal itu dari Tuhan. Tapi dia merasa bahwa, oh aku kuat gitu. Aku raja yang hebat, aku raja yang kuat. Sehingga dia merasa sombong, merasa mampu, merasa kuat, dan akhirnya dia menjadi sombong adik-adik. Menjadi tinggi hati. Tinggi hati itu artinya sombong ya adik-adik. Jadi kayak sombong, kayak belagu, ya semacam itulah. Jadi adik-adik, ketika dia mulai tinggi hati, dia mulai sombong, apa yang dilakukan? Dia melakukan hal yang merusak. Di sini tidak disebutkan apa aja yang dia lakukan, hal merusak apa aja yang dilakukan, tapi ada satu poin yang dicatat. Dan saya yakin ini, Koko yakin ini adalah hal yang paling penting, makanya ini dicatat, yaitu apa yang terjadi? Ia berubah setia kepada Tuhan. Hatinya udah gak lagi sama Tuhan. Sudah nganggap bahwa siapa sih Tuhan? Nggak ada Tuhan. Kenapa Tuhan? Siapa itu Tuhan? Bisa apa Tuhan? Kenapa saya harus menyembah Tuhan? Intinya seperti itu. Kenapa sampai Uzia tidak setia, berubah setia kepada Tuhan? Karena dimulai dari dia sombong, dia merasa hebat, merasa kuat. Dan ada hal kedua yang dilanggar. Jadi waktu perjanjian lama itu ada aturan-aturan yang sangat ketat lah. Seperti kita di zaman ini, kita hidup tidak terlalu ketat ya, karena kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Dan di zaman perjanjian lama itu adik-adik, ada aturan-aturan yang memang Tuhan sudah tetapkan. Salah satunya adalah ketika kita mau mengorbankan sesuatu, membakar korban, ukupan atau sebagainya, itu biasa harus dilakukan lewat perantara, yaitu para imam-imam. Dan di sini Uzia merasa dirinya hebat, kuat, nabi atau imam pun ya levelnya di bawah aku. Makanya dia sampai dengan inisiatif membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dan ini sangat mengecewakan hati Tuhan, melanggar aturan Tuhan pada waktu itu. Sehingga akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Tuhan kecewa dengan Uzia. Tuhan memberikan pelajaran buat Uzia, lalu Uzia diberikan penyakit kusta. Dan penyakit kusta itu berlangsung seumur hidupnya ya adik-adik, sampai dia meninggal. Jadi adik-adik, pembahasan hari ini tentang Uzia ini mengingatkan kita semua. Kita percaya bahwa kita ini hidup karena Tuhan. Kita pasti selalu mengandalkan Tuhan. Koko percaya kalian semua mengandalkan Tuhan. Kalian semua percaya sama Tuhan. Kalian semua sudah berbuat yang baik dan terbaik untuk Tuhan. Tapi jangan sampai kalian lupa. Kalau mungkin hari-hari ini kalian mulai ngerasa sombong, mulai ngerasa ini kayaknya perbuatan aku, ini kayaknya karena aku pintar, ini karena aku hebat, karena aku jago, karena aku apapun. Adik-adik ingat,
semua itu pemberian dari Tuhan. Apapun yang kita miliki saat ini, mungkin kita punya talenta, kita bisa main musik, kita bisa bernyanyi, kita ranking, kita belajar pinter, itu semua dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita sombong, kita harus tetap ingat bahwa ada Tuhan, kekuatan yang lebih besar dari kita, penguasa yang lebih besar dari kita. Jangan sampai kita lupa akan adanya Tuhan, adik-adik. Jadi itu aja adik-adik untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti cerita tentang Uzia ini, Raja Uzia, raja yang sangat luar biasa, setia, namun memang di akhir hidupnya dia ngalamin kusta karena dia berubah setia. Oke adik-adik, jadi itu aja firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk setia terhadap Engkau. Kami gak mau berubah setia Tuhan. Kami mau tetap menyenangkan hati Engkau sampai seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya karena Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber kemenangan. Engkau yang memberikan kami kemampuan, Engkau yang memberikan kami talenta, Engkau yang memberikan kami kepintaran. Maka kami patut untuk setia, memuji, dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang hari ini menonton video ini. Biarlah kita semua, kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Kami bisa mulai belajar untuk setia, membaca Alkitab, setia melakukan firman Tuhan, sehingga kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, sekarang waktunya kita untuk membaca dan menghafalkan ayat hafalan pada hari ini. Ayo kita mau buka Alkitabnya sama-sama ya, di Yesaya 2 ayat 17. Ayo Cici tungguin, kita buka sama-sama, nanti kita baca sama-sama ya. Yesaya 2 ayat 17. Oke, udah ketemu? Ayo kita baca sama-sama ya. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kita ulang sama-sama ya ayat hafalan kita. Kita ulang sama-sama bareng. 1, 2, 3. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu.